by data. Jadi jangan asal-asalan pasang spring. Oke, nanti kita tunggu kelanjutannya ini. Oke, kita mau ngetes mobil Land Rover. Sebenarnya ini adalah seri 3 yang dimodifikasi jadi Defender model Kan. Nah, memang salah satu kenikmatannya mainan Land Rover itu bisa kita modifikasi kayak apapun, kayak JK. Jadi mainannya banyak. Nah, ini salah satunya yang dimodifikasi model Kan. Terus datang ke Laban Kiret itu sudah posisinya begini, udah bodinya udah begini semua, dashboardnya juga udah dibikin Puma gini, mesinnya udah 1KZ Matic. Cuma kemarin datang karena suspensinya masih leaf spring, masih bear down standarnya. Dengan penambahan bobot ini udah dibikin modifikasi bodi menjadi Kan, Defender, terus ada rooftop tent, ada bumper, ada winch, macam-macam. Ini udah keren, udah ganteng, udah enak dilihat, mesinnya udah enak, asik, tapi suspensinya nggak enak. Maka dari itu dibawa ke Laban Kiret. Kita pertama langsung kita lakukan adalah kita timbang dulu bobotnya kira-kira berapa. Setelah kita timbang, kita udah bisa menentukan kira-kira spring apa yang mau kita pakai. Nah, setelah itu baru kita tentukan modifikasinya. Artinya kita rubah sistem suspensi standarnya menjadi coil spring, atau lebih tepatnya kita lebih ganti seperti di sistemnya di Defender. Tapi Defender itu ada PR limbung, maka itu kita sekalian benerin itu dengan cara kita modifikasi armnya pakai trailing arm, menggunakan arm punyanya Pajero yang dia masih tusuk, jadi fleksibelnya masih seperti Defender tapi tidak terlalu limbung. Terus shockbreakernya pakai VA80 berdasarkan pakai tough dog adjustable, itu berdasarkan dari data bobotnya. Coil springnya itu penentu limbung atau enggak dan empuk atau enggak, itu yang depan pakai King Spring Australia. Loadnya nanti kita lihat, liftnya kita lihat, jadi kekerasan pernya itu sangat bisa kita sesuaikan. Misal kita pengen lebih keras, lebih empuk, lebih tinggi, lebih rendah, King Spring itu universal. Dan ukuran loadnya itu terdata dengan bagus, jadi ada ukurannya yang tepat. Jadi misal kurang tinggi, kurang keras dikit apa ada. Terus yang belakang pakai Fortuner yang HD, menyesuaikan dari bobotnya juga. Terus shocknya pakai ini 80, lalu armnya pakai Pajero, track barnya pakai VA80 biar mudah spare partnya dan kuat, lebih kuat daripada Defender, dan nggak perlu arm belakang. Jadi belakang pakai track bar, tidak pakai sistem arm seperti yang dilakukan di Defender, supaya lebih low maintenance dan tidak limbung, karena keperuntukannya mobil ini dipakai di jalan raya dan overland atau light off-road, tidak extreme off-road atau setupnya seperti Defender yang oke saat dipakai di medan extreme off-road. Tapi jadi stabilitas atau limbungnya dikorbankan, jadi mobilnya agak terlalu limbung kalau Defender. Kalau ini kita karena dipakai untuk jalan raya jadi tidak limbung. Lalu yang tidak kalah penting adalah kita pasang stabilizer punyanya Defender depan belakang. Nah, itu membuat mobilnya sangat tidak limbung. Kenapa kok pasang Defender? Karena dimensi sasisnya yang paling ideal dan kekuatannya atau stiffnessnya, kekuatan stabilizer itu sendiri ya Defender, dan dia low maintenance juga karena tidak pakai semua pakai menggunakan karet gitu loh, dan karetnya banyak tersedia. Jadi itu membuat mobilnya sekarang jauh lebih nyaman dan tidak limbung. Nih contohnya, ini mobil kencang, bodinya nggak goyang-goyang walaupun sudah ada rooftop tent, ada penambahan bobot yang signifikan. Dan enaknya lagi, semua bracketnya itu kita laser. Jadi kalau teman-teman pengen, itu tinggal minta aja, tinggal dipasang sendiri, tidak perlu bawa mobilnya ke Jogja, bisa dipasang di las sendiri. Tinggal nanti menyesuaikan, beli shockbreaker sama pernya itu sesuaiin dengan bobot mobilnya. Itu tidak di copy dari ini, belum tentu cocok karena bobot mobilnya beda.
bobot mobil itu menentukan shock breaker apa yang kita pasang, spring apa yang kita pasang, atau load spring atau kekerasan per gitu. Terus diameter ban menentukan tinggi dari shock breaker dan pernya. Kita coba tes stabilitasnya. Anteng banget mobilnya. Ini anteng banget, setirnya nggak lari-lari. Enak ini lari 80. Jalannya agak penuh, jadi kita nggak bisa lari lebih kencang lagi. Ini 90. 90 masih anteng banget. Nah, setirnya anteng. Ini jalannya gelombang-gelombang pun setirnya anteng. Nah ini udah hampir 100. Kita belok 80. Nah ini hampir nggak mungkin kalau pakai per daun, masih babi-babi. Nah udah nyaman, udah sangat firm. Hitungan yang bikin nyaman itu selain geometri suspensi juga pemilihan shock breaker dan per yang sesuai. Nah itu baru dibantu oleh stabilizer. Shocknya dipilihkan pakai tough dog itu karena foam shell shock. Teknologi foam shell itu lebih empuk tapi lebih tidak limbung, lebih apa ya, lebih meredam rebound sama kompresor lebih baik daripada gas shock. Jadi kalau dipakai jalan raya, saranku teman-teman pilih teknologi shock breaker yang foam shell shock gitu. Nah ini contohnya diaplikasikan di Land Rover ini. Nah ini gerunjal-gerunjal di jalan yang bawi-bawi ini enak banget gitu loh. Enak sekali karena diredam oleh shock breaker dengan teknologi foam shell shock. Nih kita lewat polisi tidur ya. Wah, nggak mungkin terjadi di leaf spring. Gitu. Oke, ini udah lolos quality control. Tinggal nanti kita cek ulang semuanya. Artinya sebelum mobil ini dibawa customer itu baut-baut semua, kaki undercarriage kita cek semua dan kita lock pakai cat supaya mengetahui kalau ada perubahan atau geser. Kesimpulannya, suspensi ini proper banget. Sistem yang kita bikin dengan geometri yang kita bikin itu ternyata membuat mobil ini stabil sesuai dengan apa yang kita mau. Sangat puas, bahkan rasanya naik series itu hampir hilang, kecuali feel nyetir karena wheel setirnya masih punya series. Yang lain rasanya udah hilang seriesnya gitu loh. Mesinnya udah enak, AC-nya udah dingin, udah diesel, suara dieselnya ya mirip-mirip dengan TDI 300 gitu, tenaganya lebih gede ini. Suspensinya bedanya dengan Defender, itu kalau Defender itu kan limbung gini ya kan, kita punya Defender juga limbung gitu, cuman yang dipakai untuk off-road memang enak. Nah tapi kalau dipakai jalan raya lebih ke terlalu limbung. Nah ini kita koreksi karena mobil ini memang peruntukannya hanya untuk jalan raya dan light off-road, overland lah, itu tercapai koreksi kita. Nah kita coba lihat lagi setelah kemarin video yang pertama menerangkan cara masangnya, part yang lebih katakanlah kita bicara kemarin adalah proses masang suspensinya. Ini kita review hasilnya gitu. Coba kita tengok ke belakang. Yuk. Ya kawan lamban, yang aku cerita adalah mobil ini sudah dibikin sedemikian rupa yang mengakibatkan penambahan bobot di mobil itu jauh sekali. Mungkin ada sekitar hampir 700 kilo sampai 800 kilo dari timbangan seri 3 kita timbang standar sama kondisi mobil ini. Jadi bobotnya udah mendekati VX80 modifikasi juga, bukan standar. Kalau dari VX80 standar ini lebih berat lagi. Harapan kemarin kita bikin mobil ini kan problemnya itu adalah suspensinya nggak enak ya, pasti karena dengan penambahan bobot yang segitu per daun standarnya series itu tambah lembaran maksudnya biar kuat kan. Nah itu kan membuat keras dia gitu loh, membuat keras karena pernya pendek-pendek yang terutama yang depan, dan karena keras mobilnya jadi lari-lari gitu loh setirnya.
Maka hari itu gimana caranya supaya mobil ini firm, ya kita cari tahu dulu bobotnya. Udah ketemu, kita cari masalahnya. Kalau kita bikin seperti Defender, pasti nanti akan timbul masalah limbung. Untuk ngurusin itu, karena mobilnya konsepnya overland dan harus dipakai untuk overland, harus ngurangin limbungnya. Nah, caranya adalah kita cari geometri baru dan sistem baru yang tidak limbung tapi nyaman dan mudah spare partnya. Spare partnya lebih mudah daripada Defender, harusnya kan begitu. Makanya kita bikin satu sistem, kita drawing, kita ukur geometrinya, kita ketemu pakai drawing made in Metalcraft. Ini bracket-bracketnya coba kita lihat. Ada di video sebelumnya ya. Ini bracket ini semua bracket arm itu sudah firm untuk sasisnya seri 3. Udah kita bikin dengan kita modifikasi bracket pairnya itu yang depan itu pakai pair dari coilover shock. Jadi ini pairnya sebenarnya punyanya coilover shock yang diameter 3 inch pairnya, terus tingginya jadi kita bisa cari. Contoh ini dengan kita timbang pakai timbangan 4 roda, depan itu ketemu bobotnya sekian, akhirnya kita pasang pair yang loadnya itu, ini sekarang loadnya adalah 600, jadi loadnya 600 lbs. Nah, suatu ketika ini ada penambahan bobot lagi, kita bisa naikin jadi 650, 700 dan lain-lain. Jadi terukur. Terus tingginya ini pakai yang tingginya sekarang adalah pair itu 12 inch. Pengen tinggi 2 inch lagi ya, cari aja pair ini yang 14 inch gitu loh. Jadi lebih mudah koreksinya suatu saat ketika ada penambahan modifikasi atau modifikasi lain, atau penambahan bobot, atau pengen mobil ini dibikin lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi terukur, pairnya terukur. Kayak seperti teknologinya coilover shock atau mobil balap. Tapi kita hanya ambil pairnya tok. Dan pair itu tidak mahal, pairnya sekitar 3 jutaan lah satu. Nah, made in Australia, ada King Spring, ada King Shock dari Amerika, ada Aibach, ada macam-macam. Jadi dia semua ada ukurannya pair itu. Jadi sangat mudah kita untuk cari pair sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita gitu. Lalu shocknya, nah shocknya itu paling mudah adalah parameternya bobot. Jadi bobot depannya VX80 itu mendekati ini. Nah, dan VX80 itu punya option shock banyak banget, mulai dari gas shock sampai nitrogen shock, mulai dari harga 6 juta sampai harga 100 jutaan juga ada, all-ins gitu kan. Bracketnya kita bikin itu, dan titik nolnya sama dengan nolnya VX80. Jadi kita kalau pengen lebih tinggi 2 inch ya kita cari shock breaker punya VX80 yang lebih lift 2 inch gitu. Jadi lebih memudahkan lah kira-kira gitu. Ini kita pilih VX80 yang tough dog adjustable foam shell shock. Jadi mobilnya ngurangi yang tadi kita punya kendala limbung. Nah itu udah kita pasang, depan belakang pakai itu. Kalau pairnya yang belakang itu pakai Fortuner yang HD, karena bobotnya dia dari data timbangan belakang, oh sama dengan Fortuner yang HD, ya udah kita masukin gitu. Belum tentu ukuran spring dan shock ini bisa dipakai di Defender teman-teman, tergantung bobotnya. Sekali lagi tergantung bobot mobil kita. Setelah itu ada stabilizer. Stabilizernya kita pasang punyanya Defender, full set Defender, supaya ya value-nya ada, karena ini Defender tuh Defender, karena stabilizer kelihatan banget sistemnya. Terus spare partnya juga gampang, artinya karet-karetnya gampang gitu. Dan jangan lupa ini mobil sudah diganti engine swap, mesin semuanya 1 KZ, dan gardannya hardtop. Itu pun bisa dipasang, jadi oke lah. Tapi kalau gardan itu tidak terlalu mempengaruhi, yang mempengaruhi itu adalah bobot mobil. Tapi bobot yang ditanggung suspensi atau unsprung spring, bobot yang ke bawah ini, shock, pelek, gardan segala macam itu juga mempengaruhi. Tapi tidak signifikan kalau untuk mobil daily gini. Kalau mobil balap baru itu signifikan, harus kita hitung beneran. Nah, bisa dilihat ini armnya pakai Pajero, jadi gampang apa ya, gampang kalau rusak, dan harganya murah daripada kita beli arm punyanya Defender. Yang beda adalah belakang sistemnya itu beda dengan Defender. Kalau Defender itu pakai sistem A-arm, kalau ini tetap pakai trailing, jadi pakai armnya Pajero belakang, terus ada track barnya punya VX80 biar mudahkan untuk spare partnya lebih mudah. Pairnya pakai itu, bracketnya kenapa Fortuner? Nanti Fortuner itu juga ada liftnya, macam-macam, kekerasan juga macam-macam, jadi mudah kita cari kalau pengen lebih tinggi, lebih keras, lebih empuk, mudah. Shocknya tetap pakai 80. Nah, karena bobotnya ini mendekati
gitu. Bracket track bar dan semuanya bracket ini sudah kita laser, sudah tersedia di Metalcraft. Kalau pengen series seperti ini nggak perlu bawa ke bengkel, tinggal kita kirim aja partnya, tinggal dilas sendiri, ada petunjuknya, tinggal shock breaker sama pairnya disesuaikan dengan kondisi atau bobot mobil dan budget, udah selesai.